ya, uh, sesi 5 dan sesi 6. Untuk sesi 4 kemarin kita sudah ya terkait komunikasi komunikasi efektif. Jadi bagaimana komunikasi itu dilaksanakan secara langsung, tidak bermakna ganda, tidak tidak ambiguitas, terus tidak merepresentasikan makna ganda sehingga tujuan dari komunikasi tersebut itu disampaikan langsung kepada pasien. Nah, sekarang kita masuk ke human relation. Maksudnya itu di mana human ini maksudnya ini ya human relationship ya, hubungan antara manusia di mana eh, yang namanya komunikasi itu sebuah langkah atau sebuah implementasi dari tindakan bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana pesan itu disampaikan, bagaimana pesan itu bisa dipahami. Nah, itu namanya human relationship. Bentar saya ganti dulu ya. Ini namanya itu human relationship. Oh, nggak bisa ya. Iya. Oh, mohon maaf. Ini rusak. Microsoftku rusak. Aku ini update. Ini salah ya. Bukan human relation, tapi human relationship. Nanti bisa bisa diganti sendiri sama teman-teman. Artinya bahwa human relationship pada dasarnya hubungan antara manusia, human relationship itu hubungan antara manusia yang dilakukan melalui komunikasi. Biasanya bentuk komunikasi itu adalah interpersonal. Jadi komunikasi itu kan banyak, ada komunikasi efektif, ada komunikasi personal, ada komunikasi interpersonal, terus ada komunikasi verbal, nonverbal dan lain sebagainya. Nah, kalau human relationship itu difokuskan pada biasanya teknik yang digunakan itu komunikasi interpersonal, komunikasi antara satu dengan satu orang, atau satu dengan halayak umum, kita dengan masyarakat. Nah, itu komunikasi interpersonal. Nah, di mana dilakukan dia secara persuasif. Maksudnya persuasif itu menciptakan rasa nyaman. Jadi dalam pengertian human relationship dengan pendekatan komunikasi interpersonal secara persuasif, yaitu secara secara ada makna, terus secara pemahamannya real, terus juga pemahamannya ini intinya adalah dia kalau dia melakukan komunikasi teknik secara persuasif ada makna di situ. Jadi kita tidak asgun, tidak asal ngomong. Di mana nanti tujuannya outcome dari eh, persuasif ini itu akan memberikan apa? Memberikan rasa nyaman, puas, saling percaya, terus ada humanis. Humanis itu adalah hubungan harmonis antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bisa dipahami ya dari sini ya. Bisa, Ibu. Hmm. Nanti saya ulangi, dalam human relationship itu dia komunikasi persuasif. Persuasif artinya komunikasi yang ada makna, yang kita komunikasinya itu bisa menumbuhkan rasa. Jadi kalau misalkan eh, ada hubungannya dengan komunikasi terapeutik dan efektif. Artinya bahwa komunikasi persuasif itu kita bagaimana kita menggiring opini, bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita membuat percaya. Jadi kan kalau misalkan kita ketika mau melakukan pengobatan itu harapannya mereka itu berubah. Harapannya mereka atau harapannya pasien itu akan minum obat tersebut. Nah, itu perlu teknik tersendiri. Nah, itu namanya komunikasi lain atau interpersonal. Paham ya sampai sini ya? Bagaimana kita komunikasi bisa meyakinkan orang lain atau bisa menggiring orang lain itu untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang kita maksud. Tujuannya apa tujuannya? Dia menciptakan keharmonisan humanis sehingga dalam komunikasi interpersonal atau human relationship ini itu membangun adanya terapeutik, adanya saling percaya,
untuk memberikan apa? Memberikan asuhan yang berkualitas. Kalau kita waktu memberikan KIE, memberikan apa asuhan kebidanan atau asuhan kehamilan, persalinan, nifas, itu kan tujuannya mereka mengurangi rasa sakit, terus juga mengurangi rasa ketidaknyamanan, kekhawatiran, kepanikan dan lain sebagainya. Nah, itu ada tekniknya di mana kita nanti akan belajar bagaimana sih komunikasi persuasif, bagaimana sih hubungan interpersonal seperti itu. Nah, di dalam kebidanan apa sendiri secara umum human relationship itu tuh bukan sekedar omon-omon gitu kan. Kalau kalian mendengar waktu capres ya kan, itu kan hanya omon-omon. Tapi di dalam komunikasi persuasif itu tidak sebatas bagaimana sih dia itu asbun gitu. Tidak sebatas itu, tapi ada makna. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena bidan itu tidak hanya memberikan tindakan medis, tapi juga memberikan dukungan secara emosional, dukungan psikologis kepada ibu. Ingat di dalam kehamilan persalinan itu yang berubah tidak hanya fisik ibu, tetapi juga psikis dan juga psikologis. Lingkungan juga termasuk di dalamnya ada perubahan-perubahan seperti itu sehingga kita sebagai bidan itu bisa menangkap tiga hal tersebut bisa menangkap apa ya menangkap perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu. Ada yang bingung? Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke, bisa dilanjut ya. Memang di sini. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam komunikasi intrapersonal ini jadi saya langsung sebutkan saja komunikasi interpersonal gitu kan. Dalam praktek kebidanan, dia itu meyakinkan ibu bahwa pertama, ibu ini harus dihargai martabatnya. Jadi kita tidak bisa asbun, harus komunikasi efektif. Terus yang kedua, seperti yang saya pesan di awal bahwa komunikasi terapeutik itu akan terbangun ketika kita mampu menganalisis, mampu menyimpulkan itu secara keseluruhan. Nah, inti dari mampu menganalisis secara keseluruhan artinya kita harus mendengar, banyak-banyak mendengar. Sama dengan komunikasi interpersonal, bahwa komunikasi interpersonal atau human relationship itu kita juga harus banyak-banyak mendengar agar clear tindakan apa yang harus kita kerjakan, implementasi dan juga evaluasi yang dikerjakan kepada pasien itu benar. Terus yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan kehendak pasien. Artinya, kita memberikan keluasan bagaimana dia mengambil keputusan. Nah, yang boleh kita lakukan apa? Kita menggiring saja. Kita memberikan pilihan. Ibu, kalau misalkan ibu tidak segera dirujuk, itu akan membahayakan bayi dan juga ibu. Tapi itu pilihan tergantung ibu. Ibu mau rujuk atau tidak itu terserah ibu. Tapi kan kita paling tidak di awal sudah mewarning. Kita di awal itu sudah memberikan pilihan bahwa kalau dia tidak dilakukan tindakan segera akan berbahaya. Nah, itu tidak menyalahi aturan. Biarkan, tapi keputusan itu tetap di tangan pasien dan juga keluarga. Nah, ketika hubungan relationship ini terbangun atau komunikasi interpersonal itu terbangun, itu banyak sekali manfaatnya. Nah, ini termasuk falsafah ya, falsafah dari hubungan antar manusia. Nah, yang pertama itu pasti pasien akan puas akan tindakan bidan, bagaimana personality atau bagaimana pembawaan bidan. Nah, itu akan membangun itu kepuasan dari pasien. Jangan apa namanya? eh Kalian kan juga pernah mendengar kan, ke bidan A aja deh, ke bidan B. Nah, itu kan tergantung kenyamanan pasien kan. Nah, itu kenapa pasien itu bisa bidan A aja deh, dia yang lebih yang lebih ramah, bidan B aja deh, dia yang lebih flexibility kalau diajak diskusi, bidan C aja deh, dia yang suka tindakannya itu tepat gitu.
saya kalau sakit dia langsung kasih obat langsung sembuh. Nah, biasanya kan ada seperti itu kan. Nah, itu dari mana mereka? Karena mereka itu merasakan human relationship-nya tersebut. Dampak dari komunikasi interpersonal itu akan nyampe benar-benar sampai ke pasien sehingga pasien akan merasakan oh bidan A itu seperti ini, bidan B seperti ini. Nah, terus kalau sudah terbangun kepuasan pasien biasanya itu kepatuhan ibu akan meningkat. Kalau kita sudah dipercayai atau pasien itu sudah percaya dengan kita, otomatis secara tidak langsung itu pasien akan patuh. Nah, kalau sudah pasien patuh, bagaimana outcome-nya? Outcome-nya itu adalah keberhasilan dari asuhan yang kita berikan. Nah, kalau sudah asuhannya berhasil diberikan, otomatis bayi dan juga ibu atau keluhan-keluhan itu bisa tertangani dengan baik. Terus di dalam komunikasi interpersonal atau hubungan relationship, itu prinsipnya itu hampir sama ya, hampir sama dengan komunikasi yang lain. Komunikasi terapeutik, komunikasi efektif, ataupun komunikasi interpersonal itu prinsipnya hampir sama. Di mana ya sopan santun, 5 S ya. Sopan santun, salam, dan lain sebagainya. Hmm. Ingat, hargai dan menghormati pasien. Kenapa? Kalau kita menghargai dan menghormati pasien, itu pasien akan lebih mudah untuk percaya dan terbuka dengan kita begitu. Terus tetap pada waktu melaksanakan komunikasi tidak hanya asuhan, tidak hanya tindakan, tapi pada waktu kita berkomunikasi kita tidak jauh-jauh dari penerapan etika profesi kebidanan. Masih ingat kode etik bidan ada berapa? Ada 6. Nah, Ada 6. yang paling penting, yang paling krusial itu kode etik nomor berapa? Kalau kita hubungannya komunikasi ya, kode etik berapa? Jangan lupa dilupakan itu. Ya Allah lupa. Jadi kode etik bidan, kalau terkait dengan komunikasi itu yang pertama itu komunikasi dengan jelas dia pasien dan klien. Karena apa? Untuk memberikan pelayanan paripurna. Terus yang kedua itu kode etik atau komunikasi kepada teman sejawat. Kan ada tuh kode etik nomor 4. Dia kode etik atau etika profesi terhadap teman sejawat. Bagaimana kita mau merujukkan kita juga komunikasi, bagaimana penyampaian pesan agar pesan rujukan itu tersampaikan dengan baik. Nah, kadang itu kenapa miss di jalan banyak kasus-kasus rujukan itu terlambat itu salah satu faktor terbesar adalah komunikasi. Kita tidak clear menjelaskan bagaimana kita sistem rujukannya itu benar atau tidak. Nah, kadang contohnya nih contoh, misalkan Teh Anggun mau merujuk pasien kegawat daruratan, misalkan dia dengan preeklamsi positif 3 dan sudah terjadi kejang-kejang. Nah, itu kan udah chaos, udah panik duluan di awal. Pada waktu kita mau merujuk, kita hanya asal, Bu, saya mau merujuk sekarang jam 8 ya ke rumah sakitnya ibu. Nah, di situ sebelum sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, itu pasiennya atau rumah sakitnya itu akan menerima atau enggak? Pertama itu dulu, menerima atau enggak? Kalau kita bilang begitu, Bu, saya mau merujuk pasien saya jam 8 ke rumah sakit ibu. Kira-kira kalau saya melakukan komunikasi atau bilang seperti itu rumah sakit Teh Anggun menerima atau enggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak akan menerima kecuali kita bilangnya gini, Ibu izin perkenalkan nama saya apa ya Bidan Angelika dari PMBA itu ingin merujuk pasien A gitu kan, pasien A usia 34 tahun G1 P0A0 dengan preeklamsi positif 3, tekanan darah 100 per jangan dong, 100 per 100.
Nah, kalau kita sudah clear, itu kan clear banget ya, udah positif 3, terus dia hipertensi lagi dengan tekanan darah sekian dan sekian gitu, hamil usia 34 minggu. Jangan. Nah, hamil 34 minggu. Untuk surat rujukannya sudah sama asisten saya dan ini sudah bersiap 8 sudah sampai di rumah sakit ibu. Nah, kalau komunikasi seperti itu, kemungkinan besar dia akan diterima atau tidak di rumah sakit? Diterima. Diterima, Bu. Diterima. Nah, itu komunikasi. Ketika kita mau komunikasi itu juga harus Diterima. menerapkan etikanya, gitu. Nah, jangan lupa juga dalam komunikasi interpersonal, tadi kan tujuannya jelas ya, komunikasi interpersonal ya, human relationship. Tujuannya apa? Tujuannya pertama itu adalah menggiring opini, meyakinkan pasien untuk apa? Untuk kesembuhan pasien. Sehingga ini hampir mirip nih dengan komunikasi terapeutik, harus mendengarkan aktif. Maksudnya mendengarkan aktif apa? Pada waktu kita melakukan anamnesa, pada waktu kita mau apa menjaring komunikasi atau informasi dari pasien, kita dengarkan aja dulu, gitu. Sampai dia benar-benar selesai, selesai pada waktu penjelasan. Kenapa? Kalau kita sela itu otomatis jangan salah waktu kalian eh, kita sela pasien itu trigger pasien itu akan langsung ngeblank gitu. Ketika kena pasien ketika sudah fokus itu akan enak penjelasannya. Tapi kalau sudah ke trigger itu contohnya waktu kita nyela, dia menjelaskan kita nyela gitu. Nah, itu akan blank mereka. Takutnya itu seperti itu. Sehingga kalau sudah pasiennya blank, itu akan menjadikan komunikasi itu setengah-setengah. Ya, contoh aja kalau kalian curhat ke temen gitu kan, kalau sudah disela mau nggak tuh kayak gitu. Kan kayak gitu. Jadi nggak clear komunikasinya itu, informasinya itu tidak clear, tidak utuh gitu. Nah, tapi catatannya di sini, teman-teman, dalam prinsip komunikasi, menghormati di sini, menerapkan etika di sini, itu bukan berarti kita selalu setuju ya. Bukan berarti kita harus setuju. Contoh misalkan, Bu, saya apa? Saya usia 28 tahun apa ingin melakukan aborsi. Nah, itu kan harus ini kan harus apa ya? Boleh kita melakukan persetujuan, tapi kita lihat dulu, kita lakukan indikasi dulu, identifikasi dulu apa yang kenapa sih kok bisa mau keguguran? Kenapa sih ada apa sih kayak gitu? Kita tidak harus selalu setuju. Dilihat dulu, diidentifikasi dulu dengan apa? Ya kita dengarkan dengan baik. Kalau kita sudah mendengarkan dengan baik, kita bisa memberikan solusi, memberikan feedback yang baik pula. Paham ya sampai sini ya? Walaupun semua keputusan itu di pasien, kita sudah ramah, kita sudah melakukan etika, tapi tidak harus langsung setuju dengan keputusan pasien. Kita kaji lagi, kita lihat dulu, kita identifikasi dulu. Contoh realnya, misalkan jelas-jelas ibu itu sudah apa ya persalinan macet kala 1 lebih dari 10 jam. Otomatis kan kalau sudah kala 1 lebih dari 10 jam, itu kita harus segera rujuk. Nah, ternyata pasiennya tidak mau dirujuk nih, karena alasannya jauh, terus juga apa biayanya nggak ada. Nah, kita kan juga tidak langsung serta-merta setuju. Kita kaji lagi, Ibu, nanti kalau untuk masalah ambulan atau masalah kendaraan, kita atau saya bisa cari bareng-bareng. Untuk biaya pun juga bareng-bareng. Kenapa? Kalau ini segera tidak dirujuk, itu akan membahayakan bayinya. Itu nanti akan apa kelamaan di dalam jalan lahir itu memberikan sesak nafas, kalau sudah sesak nafas, bayinya tidak tertolong. Untuk ibunya, itu ibunya bisa mengalami perdarahan dan lain sebagainya. Nah, itu kita jelaskan lagi. Kita memberikan edukasi lagi secara apa? Secara profesional, tapi tanpa memaksa. Walaupun tanpa memaksa, ada penekanan di situ. Paham ya sampai sini ya? Jadi emang sulit sih untuk cara komunikasi ini, tapi kita bangun pelan-pelan karena komunikasi meyakinkan pasien itu tidak
lah mudah, tapi bisa. Dengan apa? Yaitu tadi dengan pelan-pelan. Nah, kalau teman-teman untuk bisa mempelajari atau bisa apa ya, memahami dan bisa eh, mahir betul bagaimana cara berkomunikasi itu berlatih. Nah, nanti kalian gunakan tuh waktu KDPK, waktu PKK 1, PKK 2, PKK 3, komunitas, itu manfaatkan semuanya. Kenapa? Karena langkah pertama ketika mau memberikan asuhan, mau melakukan tindakan, itu komunikasi. Kan nanti kalian OC kan? Nah, kalian OC itu tidak hanya tindakannya saja. Kalian juga akan dinilai bagaimana cara berkomunikasi. Contoh, Ibu permisi perkenalkan nama saya Bidan Anggun, saya dari ABCD. Jadi tujuan saya ke sini adalah untuk memeriksakan atau untuk melakukan tindakan ABCD kepada Ibu dikarenakan ABCD. Nah, seperti itu. Itu kan komunikasi. Nah, itu bisa dilatih pelan-pelan. Sama teman-teman juga bisa nanti apa untuk melatih komunikasi tersebut. Karena kalau kita tidak berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita meyakinkan pasien. Karena outcome pada komunikasi pada kebidanan adalah merubah perilaku, memberikan kenyamanan kalau kesembuhan enggak ya, karena kan kita tingkatnya D3. D3 itu lebih ke arah fisiologi gitu. Nah, di dalam prakteknya sendiri, yang namanya human relationship atau hubungan interpersonal gitu kan. Yang pertama adalah woman center care atau patient center care. Kita fokus pada pasien, kita fokus pasiennya apa dulu? Kan kita paradigmanya sudah berbeda ya sekarang ya. Paradigmanya itu ada perempuan. Kalau dulu paradigmanya itu adalah ibu anak. Kita bisa bergeser. Sekarang kita paradigmanya adalah daur hidup perempuan. Fokus kita. Jadi fokus kita tidak hanya ibu saja, tapi daur hidup perempuan. Di mana ibu ini menjadi pusat atau pasien ini menjadi pusat pelayanan. Pelayanan ya bisa kita memberikan asuhan, bisa memberikan tindakan, bisa memberikan KIE gitu. Contoh realnya, contohnya fokus pada pelayanan. Pada saat persalinan. Nah, pertama, pada waktu kita melakukan pertolongan persalinan, kita kan juga memberikan informed consent. Kita wajib memberikan informed consent. Kenapa? Karena pada waktu persalinan itu kita tidak tahu, karena kan ini ya apa waktu persalinan itu kadang ada yang sudah di jalan lahir dia macet, kita harus melakukan episiotomi. Terus kadang juga ibunya kelelahan ngeden, kita harus pasang infus. Ada kondisi-kondisi yang di luar kewenangan, bukan kewenangan sih, di luar dugaan kita. Kita pengennya, oke, ibu datang ke kita lahir normal, jebret nggak masalah, gitu kan. Tapi kan kadang ada kondisi-kondisi sehingga di awal itu kita sudah minta persetujuan pasien. Jadi rangkaian biasanya, jadi nanti kalau teman-teman itu buka PMB sendiri, itu ada inform consent khusus persalinan. Kenapa? Karena di dalam persalinan itu, di tengah-tengah jalan, kadang ada kondisi-kondisi yang tidak kita duga, seperti itu. Kan siapa tahu terjadi perdarahan. Nah, kalau sudah terjadi perdarahan, kita harus pasang infus, pasang DEP, dan lain sebagainya. Penjelasan saya terlalu cepat nggak, teman-teman? Enggak kok, Bu. Tidak, Bu. Ya jelas ya berarti ya. Kalau kurang jelas nanti bisa instruksi ibu ini maksudnya apa gitu. Baik, Ibu. Oke, bisa dilanjut ya. Bisa, Ibu. Oh. Terus setelah ini masih yang fokus pada ini ya, fokus pada ibu ya. Sama itu waktu persalinan kita memberikan persetujuan untuk apa tindakan. Kita inform consent dulu. Nah, setelah itu jangan lupa menjelaskan prosedur. Ini kan mau persalinan, jadi pertama gitu. Pertama apa? Pertama, ibu nanti saya pasang wah, terus izin apa bajunya diganti, izin lagi prosedurnya apa namanya?
nanti celana dalamnya juga dilepas. Nah, gitu kan. Kayak nanti kalian OSCE, nah itu akan ada penjelasan tentang tindak itu wajib. Kenapa? Karena kita memberikan informasi akan terjadi pasca. Kan yang merasakan pasien yang melakukan tindak. Jadi kita jelas biar pasien tidak kaget. Itu kok saya di ini sih di apa dikoreksi alat kelaminnya. Nah, kita harus jelaskan dulu gitu. Jadi kalian tidak kaget. Terus kedua itu asuhan jadi kesinambungan continuum center care COC kalau sekarang COC ada istilah COC. Nah untuk ketiga tidak masuk ke COC. COC itu dia masuknya ke S1 profesi tapi D3 lebih dari itu. Kenapa? Karena D3 adalah bulan pertama biasa nanti bidan lokal yang juga akan melaksanakan asuhan dana boleh yang tidak berat-berat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu biasanya untuk membangun hubungan jangka panjang. Karena kan berhidup perempuan kita paradigmanya sekarang. Mulai dari kehamilan, mulai dari dulu deh. Kehamilan, persalinan, nifas, terus juga bayi baru lahir, menopause, reproduksi remaja, sekolah, dan sebagainya. Itu kan artinya apa? Adanya hubungan jangka. Contoh real nih, bidan itu bisa bidan yang sama atau bidan siti itu dampingi ibu mulai dari ANC hamil hingga nifasnya juga dipantau oleh bidan siti. Anaknya bebelnya lagi sama bidan siti sampai dengan KB dengan bidan anaknya sekolah. Nah itu kan continue dia akan lanjut. Kalau empati sudah ini ya sudah jelas ya. Nah, yang paling penting juga itu adalah keterbukaan bagaimana itu suasana yang aman, yang nyaman itu agar pasien mau bercerita atau berbicara. Jadi kita berlatih sering, kenapa dan itu wajib cerewet, wajib ngomong, kenapa? Karena kita itu yang mulai, kita itu beginning. Kita memulai untuk berkomunikasi dahulu. Itu menunggu pas ceritakan, bagaimana kita memancing pasien tersebut. Nah itu perlu latihan. Kalau sudah pasien itu tidak mau, udah dia introvert, diam. Kalau kita tanya, dia cuma jawab A, kita tanya A, dia jawab A, kita tanya B, dia jawab B. Gitu kan. Nah, yang harus lebih aktif siapa? Ya kita. Kalau tindakannya salah, keputusannya salah, nah ya mau nggak mau memang yang perlu disalahkan sih kita. Bagaimana kita mengorek informasi tersebut, bagaimana kita komunikasi. Karena gardanya ada teman-teman kan ya tapi dilatih pelan-pelan. Tinggal dikit lagi nih yang cuman ini. Nah, gitu kan. Sehingga tujuan dari manfaat komunikasi interpersonal atau human relationship ini yang pertama itu ya mengatasi apa ini? Dia betul-betul. Untuk mengatasi hambatan komunikasi, kita harus memang proaktif. Kita harus memikirkan bagaimana sih komunikasi ini bisa bisa seefektif mungkin, bisa apa ya, bisa mempengaruhi pasien, bisa memberikan kenyamanan pasien. Nah, itu kita harus pikirkan betul-betul. Karena apa? Karena outcome-nya kan keselamatan ibu dan bayi. Terus bangun
kepercayaan, membangun rasa nyaman. Agar apa? Agar kerjasama, kan yang namanya asuhan itu bersama. Tidak hanya bidan dan ibu, tapi juga semuanya. Dari keluarga, dari lingkungan, dari ibunya sendiri. Sehingga perlu adanya kerjasama yang efektif. Nah, kerjasama ini dari mana? Ya tadi komunikasinya, komunikasi efektif, komunikasi terapeutik itu dijalankan dengan baik. Nanti kita akan belajar sesi ke-7, itu akan belajar teknik komunikasi. Nah, khusus tekniknya saja, bagaimana teknik interpersonal, intrapersonal, verbal, nonverbal, terapeutik, terus juga efektif dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan praktek gitu kan. Ini jadi kalau komunikasi efektif, komunikasi eh, komunikasi danan itu sudah dicakup kalau dulu kan ada PMK 320 tahun 2020 ya. Nah, sekarang bergeser ke Undang-Undang 7. Nah, di situ itu tersirat area-area kompetensi bidan termasuk apa? Komunikasi. Nah, fokus utama dari kompetensi bidan dalam fokusnya pertama berkomunikasi dengan baik, menghargai pasien dan juga membatik artinya kita ya kenyamanan dari pasien. Disimpulkan juga tahu komunikasi interpersonal itu dasarnya membangun hubungan. Ingat saya ulangi, kalau saya simpulkan dari materi ini bahwa komunikasi interpersonal itu untuk membangun komunikasi terapeutik. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau saya tanya, apa sih tujuannya dari komunikasi interpersonal? Tidak lain membangun komunikasi terapeutik, membangun komunikasi ini ya. Antara siapa? Antara bidan dan juga pasien. Melalui bagaimana? Tekniknya bagaimana? Teknik komunikasi. Ingat, kalau misalnya sudah paham komunikasi terapeutik, komunikasi interpersonal ini juga akan sangat paham. Tekniknya pun juga akan sangat paham. Yang pertama, ada hati, ada etis, menghargai pasien, dan satu lagi, mendengarkan. Kalau komunikasi kan tidak ada mendengar, tapi terapeutik dan juga komunikasi interpersonal itu harus mendengarkan. Paham ya sampai sini ya? Kalau saya tanya lagi, tujuan dari komunikasi interpersonal itu tadi apa, teman-teman? Untuk membangun komunikasi Membangun terapeutik. antara Membangun bidan dan komunikasi pasien. terapeutik. Dan pasien. Dengan tekniknya seperti apa? Menjadi Sopan, pendengar yang hampir aktif, Oke, percaya. berarti bisa ya. Kalau sudah bisa terapeutik, komunikasi interpersonal is okay, gampang. Karena itu satu rangkaian gitu. Nah, untuk apa sih outcome-nya? Outcome-nya ya tadi untuk meningkatkan kualitas asuhan pada ibu atau daur hidup ibu gitu agar asuhan yang diberikan integritas dan pelayannya itu valid. Nah, di sini saya ditanyakan untuk apa sesi 5 jelas? jelas Ibu. Oke, kalau jelas kita masuk Jelas, ke Ibu. sesi selanjutnya. Untuk absen ya, mumpung belum saya close nih. Kalian hari ini cuman sama saya aja ya? Ada yang lain? Ibu Ada Bu, lain. 3 sekarang. Satu lagi. Siapa? Bu Mus Inggris sama sama Bu Inggris. Kenapa? Ini ya, reschedule ya? Iya, Bu. Kalau saya mah lebih enak kayak gini ya. Jadi satu sesi double-double. Thank Bu.
Jadi kalau reschedule jadwalnya susah. Jadwal saya maksudnya. Ih, sibuk banget ya, sok sibuk banget. Iya, jadwal saya ya. Jadwal saya nggak susah. Bisa, bisa, bisa. Mana di PPT? Oh, bisa. Kemarin videonya sudah saya ini lihat dan bagus-bagus. Jadi kelompok sama kelompok saya ini kecuali yang telat ya, ngirimnya telat. Cuman siapa yang ngirimnya telat? Jadi mohon maaf kalau yang ngirimnya telat, nilainya saya agak kurangin dikit ya. Udah. Sudah? Sudah terlihat? Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya yaitu ini salah satu fungsi komunikasi ya, bagaimana cara untuk membantu klien dalam pengambilan keputusan. Jadi kita memberikan informed choice. Informed choice ini termasuk dalam komponen informed choice. Pengambilan keputusan. Kan namanya komunikasi dalam kebidanan, entah itu kebidanan atau komunikasi kesehatan, itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesembuhan, kenyamanan. Jadi kita harus pikir bagaimana sih meyakinkan pasien. Gitu. Nah, dalam komunikasi, ya Pak, dalam pengambilan keputusan atau kita membantu pasien dalam pengambilan keputusan, itu agar pertama, pasien itu mampu untuk memilih tindakan sesuai kebutuhan. Terus yang kedua, memahami resiko dan juga manfaat dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh pasien. Terus yang ketiga, tujuan pengambilan keputusan ini haknya itu sangat dihargai haknya. Jadi mereka itu bukan sebagai ingat mereka sebagai subjek atau Objek. Sub- Jadi tuh kalau objek itu kita cuma suruh doang. Tapi kalau subjek itu mereka itu punya perasaan, bisa ngomong, ajak diskusi, kita bisa ajak itu objek. Tapi kalau objek itu mereka itu kita anggap sebagai barang. Seperti itu mentang-mentang pasiennya banyak, Bu, nah minum ini ya, minum ini. Nah, itu sebagai objek. Kalau kita tapi kalau misalkan sebagai subjek, ibu ini mual muntah. Jadi saya sarankan ibu boleh mau minum obat atau mau nanti bangun tidur miring kiri atau miring kanan. Bagaimana ibu? Pendapat ibu bagaimana gitu. Kan pasti akan jawab pasien. Nah itu dia sebagai subjek. Bisa dipahami ya. Nah pada waktu pengambilan keputusan itu kita eh, menganalogikan pasien itu sebagai subjek, bukan karena hanya Anda mati. Terus tujuan lain dalam pengambilan keputusan itu pasien sangat merasa tidak dipaksa gitu. Walaupun kita kadang ada penekanan pemaksaan ya, tapi kan kita menggiring. Ya lebih baik tuh ini loh gitu. Dan akan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kita pun juga tidak merasa terbebani begitu kalau ada keadaan atau apa.
Yang penting kan sudah ada informed consent. Nah, dalam pengambilan keputusan ini sangat penting bagi bidan. Nah, pertama, kita itu daur hidup perempuan. Kita bersama orang, bukan bersama barang. Dan juga kita terkaitan dengan keselamatan. Sehingga manfaat atau dalam membantu pengambilan keputusan, keselamatan ibu dan bayi itu terjaga. Terus apa ya, kepercayaan ibu dan masyarakat itu pun juga terjaga. Gitu. Sehingga empat strateginya bagaimana? Pertama, memberikan kesempatan klien untuk melihat alternatif atau pilihan informed choice. Jadi pada waktu kita memberikan atau membantu klien dalam mengambil keputusan, kita melihat beberapa alternatif pilihan. Contoh, ibu mengalaminya. Ibu, ini kan HB ibu kurang dari 10. Nah, itu bisa dikatakan ibu mengalami anemia atau kurang darah ibu. Sama, apakah ibu mau dirawat di rumah? Terus inap. Ketiga, atau mau saya rujuk ibu? Nah, kita kan pilihkan tiga pilihan. Dengan tiga pilihan ini saja tidak hanya tiga pilihan, kita harus menjelaskan satu-satu. Kan kita tujuannya terapeutik. Bu, kalau misalkan dan dirawat di rumah, ibu nanti kalau pusing itu tidak ada tenaga ahli di sana. Oh, pada awal muntah ada tenaga ahli di sana, maksudnya tenaga ahli ya bidan. Tapi kalau di rumah manfaatnya itu ibu bisa leluasa gitu kan. Kalau di rumah sakit kan leluasa pasti akan transfus gitu kan atau bahkan transfusi darah. Nah, kalau mau dirawat di rumah itu pertama ibu tetap rutin minum tablet FE pada waktu pagi hari apa malam hari? Malam. Tablet FE itu lebih efektif pada malam hari. Kenapa? Karena efeknya mual, muntah. Ibu rutin minum tablet FE. Terus juga kalau misalkan mau minum jus bir atau buah naga itu juga boleh ya Bu ya untuk menambah apa sel-sel darah merah atau memperbaharui sel-sel darah merah. Dilarang minum kopi atau teh ya Ibu ya. Cukup minum air jeruk ataupun air putih biasa gitu. Nah, itu kita jelaskan kenapa dia harus pilih dirawat di rumah, kenapa dia rawat inap, kenapa dia dirujuk rumah sakit. Itu harus kita jelaskan bagaimana benefit atau bagaimana keuntungan atau kerugian kalau dia dirawat di sini atau pilihan B atau pilihan C. Kita tidak boleh hanya Bu nanti dirawat di rumah aja ya, nggak itu doang. Kan pasti akan cerita, akan berpikir, kenapa kok aku di rumah doang? Kan di rumah sakit bisa. Kenapa kayak gitu? Jadi untuk kan pasien, kita tujuannya adalah terapeutik sehingga tidak berhenti di satu informasi. Ketika kita memberikan informasi A, kita jabarkan dulu informasi tersebut. Seperti yang tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, membantu pasien dalam mempertimbangkan keputusan. Nah, kita lihat kan yang punya ibu dari hidup perempuan itu di masyarakat. Dia punya keluarga, punya suami, punya kalau lingkupnya lebih besar, dia punya eh, apa di masyarakat berarti punya PKK, terus punya tokoh agama, terus lingkungannya seperti apa harus melihat itu. Kenapa? Pada waktu membantu klien, mempentingkan kita membantu itu pasien itu berpikir logis dan kenapa? Karena ya itu tadi mempertimbangkan bagaimana kondisi kesehatannya ibu, bagaimana ekonominya ibu, bagaimana transportasi, sarana prasarana, dukungan ke budaya, resiko komplikasi. Contoh nih ya, kasus. Nyonya Yasmin, usia 19 tahun,
Primi gravida 32 minggu. Sangat terbatas. Transportasi sulit. Jadi kemungkinan dia dari keluarga kuli bangunan lah ya. Kasus seperti bidan juga harus nah, tadi eh, berarti dia muda kan? Kan usia hamil undang usia berapa tahun? Hamil menurut undang-undang pernikahan? Iya, betul kan kemarin baru hukum. Itu kita harus di mana undang-undang bagaimana undang-undang kesehatan dan lain sebagainya. Jadi menurut undang-undang seorang wanita itu boleh hamil ketika di atas usia 20 tahun. Di sama di atas 20 tahun itu alat produksinya sudah siap. Kalau 19 tahun berarti terlalu muda. Mudah. Nah, kalau terlalu muda resiko persalinan itu lebih banyak. Terus yang kedua satu primi gravida dia hamil primi gravida berapa? Ke-1. Ya hamil pertama. Nah, kalau pertama berarti dia perlu pemantauan lebih serius, apalagi dia hamil di muda. Bukan hamil muda ya, tapi hamil di usia muda 19 tahun. Terus ekonomi terbatas, dananya pun terbatas. Ya IRT suaminya kuli bangunan itu sangat terbatas. Transportasi sulit, berarti kan belum ada kendaraan rujukan dan mungkin lokasi desa yang perlu dijangkau. Nah, ketika ada kasus-kasus tersebut, itu bidan tidak harus langsung memutuskan, Bu, nanti harus ke rumah sakit ya, gitu. Tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena kan kita melihat semuanya. Bagaimana ekonominya, bagaimana dukungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, bidan itu perlu menggiring opini, perlu membantu pasien berpikir. Ibu, izin pertama ibu hamil usia muda 19 tahun, itu cukup beresiko tinggi. Terus yang kedua, bahwa ekonomi ibu izin kalau salinan di apa ya, membutuhkan biaya yang banyak, tapi ekonomi ibu kurang. Terus yang ketiga apa tuh? Menjadi lupa. Belum ada kendaraan kan ya Bu ya untuk misalkan mau dirujuk. Jadi saya beli pilihan ya Bu ya. Pertama itu bisa Ibu ke puskesmas, dia lebih aman dan juga bisa menggunakan BPJS atau menggunakan asuransi apa sih BPJS non BP itu kayak KIP ya KIP kok KIP Yes, Bu. oke sih ya kok KIP sih kan ada KIS ke puskesmas. Nah, terus boleh juga Ibu ke rumah sakit, tapi ke rumah sakit kita lihat dulu ya Bu ya, apakah dia bisa menggunakan kit atau bisa atau menggunakan yang asuransi yang lain gitu. Kita carikan dulu rumah sakit ya ibunya menerima BPJS atau KIS. Nah, itu kan kita bisa memberikan pilihan kepada pasien. Hmm. Ini dia apa, Bu? Jadi kita tidak bisa langsung Bu hamil hamil di usia muda terus juga udah usia 32 menuju ke rumah sakit ya Bu ya kan enggak kan kita harus melihat ekonomi partai bangunan bisa melihat pilihan mau ke rumah sakit kalau ke puskesmas ya lebih ini Bu aman dan saya itu harus wajib menggunakan BPJS. Kalau rumah sakit boleh, tapi kita lihat dulu di rumah sakit menggunakan BPJS, ada rumah sakit yang memang menggunakan BPJS. Selanjutnya, membantu pasien.
Jadi kita ulangi bahwa atau kita review kembali dari jawaban. Misalkan pasien pilih di puskesmas, misalkan seperti itu ya. Namun saat di minggu berat juk, masih lagi kan, ibu kan mau ke puskesmas ya Bu ya. Tapi kan di sini ibu punya tekanan 10 sudah termasuk resiko tinggi. Terus juga yang kedua, ibu ternyata ada protein, ada gula. Enggak lagi. Kalau protein itu berarti apa? Eh, Preeklamsi. Nah, ada racunan di dalam kehamilan, jadi belum bisa Bu di puskesmas. Saya pilih karena ke rumah sakit itu. Setelah kita mempunyai apa? Evaluasi lagi pilihannya. Misalkan kita lihat lagi, oh ibu ini ternyata tekanan darah tinggi. Oh ini ibu ini tuh preeklamsi. Nah kan nggak bisa di puskesmas. Jadi harus di rumah sakit. Sehingga penyelesaian masalahnya pun juga solutif. Artinya apa? Artinya bidan membantu mencarikan solusi, bukan hanya memberikan nasihat. Contoh kan tadi kasus tadi itu ibu itu tidak memiliki kendaraan, iya kan? Nah, solusinya apa? Solusinya pertama, ibu ini saya koordinasikan kader atau PKK ya Bu, karena kan ibu tidak punya kendaraan. Karena kan mau ke rumah sakit, ya kan? Gitu. Terus yang selanjutnya mungkin bisa, Bu, di sini ada ambulan desa, ibu bisa pakai ambulan desa. Bu, di Ibu kan sudah di awal sudah saya sarankan untuk tabulin, ya nggak sih Bu, untuk tabung bersalin. Nah, itu bisa digunakan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Paham, Ibu. Ibu. Oke, kalau sudah paham kita lanjut di mana dalam pengambilan keputusan yang tadi pengambilan keputusan itu ada langkah-langkahnya. Kasih kondisi. Terus yang kedua, susun daftar pilihan keputusan. Tadi tidak hanya memiliki satu, tapi alternatif. Bidan harus menyiapkan alternatif pilihan pada pasien. Terus langkah ketiga, untuk setiap pilihan itu tadi ada kondisinya, positif dan negatif. Tadi sudah saya singgung di awal. Nah, ini bisa lihat nih kasusnya. Nyonya sekian hamil pertama 32 minggu bisa mempunyai puskesmas dan dukun bayi. Alat transportasi yang di desa ada. Karena melahirkan di puskesmas punya 100.000 doang. Kan di langkah pertama identifikasi dulu di usia terlalu muda, hamil pertama, sosial ekonomi menengah. Ada upaya menyiapkan dana tapi hanya sedikit, ya kan? Belum ada rencana menyiapkan kendaraan. Nah, pertama ini ibu bidan dapatkan dari mana? Dari anam. Nah, anamnesa yang clear, yang teman-teman nanti bisa ambil keputusan yang benar, dengarkan aja dulu. Paham ya sampai sini ya? Dengarkan aja dulu. Menjadi melanggar yang baik. Walaupun kadang-kadang loss ya. Terus kedua, langkah kedua, pilih keputusan. Langkah pertama, identifikasi kondisi. Dua, itu pilih keputusan. Melahirkan dengan lancar dan selamat. Kemungkinan salinan. Melahirkan di dukun, melahirkan di puskesmas, atau melahirkan di rumah sakit. Nah, ini akan dilanjutkan ke langkah ketiga.
Jadi itu sebuah sistem atau sebuah sirkulasi. Langkah pertama itu sangat berhubungan langkah dua. Langkah dua juga sangat berhubungan dengan langkah ketiga. Jadi kita tidak hanya memberikan misalkan, Bu, nanti persalinan di dukun, persalinan di puskesmas ada, gitu. Tapi kan juga harus kita jelas plusnya. Kalau di dukun itu seperti ini, kalau di puskesmas seperti ini, kalau di rumah sakit juga seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Tidak beda keputusan itu ada beberapa hal tadi. Yang pertama, pengalaman atau perasaan, intuisi. Biasanya kalau nanti kalian sering-sering ketemu pasien, itu intuisi akan terbangun secara tersendiri. Nah, intuisi pengalaman. Sehingga teman-teman ada pengalaman. Nah, setiap PKK, KDPK itu benar-benar dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, contoh realnya kasus, banyak kasus dari kakak-kakak tingkat waktu praktek adalah kurangnya komunikasi. Mereka hanya A dijawab tanpa ada tanya lanjut. Sehingga apa keputusan yang teman-teman diambil atau kakak diambil itu salah. Akibatnya apa? Cukup membahayakan atau tindakan yang dilakukan. Nah, kakak-kakak tingkat kalian salah? Enggak juga, karena mereka juga masih belajar. Nanti juga kalian akan merasakan sendiri. Dari KDPK, terus PKK 1, PKK 2, itu akan sering terasa komunikasinya. Nah, kalau sudah terasa seperti itu, intuisinya pun juga akan terbangun. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa minder, karena kalian belajar. Mumpung kalian masih mahasiswa, mahasiswa itu berbuat salah pun juga benar, gitu kan? Karena apa? Karena kalian masih tahap belajar, nggak apa-apa. Terus yang kedua, pada waktu pengambilan keputusan itu jangan ada keterpaksaan. Mentang-mentang dia keadaan darurat, terus juga persalinan macet, dia langsung aja, Bu, nanti SC ya, gitu. Atau Bu, perdarahan nanti SC ya, enggak juga. Kita harus evaluasi lagi, gitu. Sambil dirujuk, sambil dievaluasi. Jangan terpaksa. Terus yang ketiga itu spontanitas. Dia tahu impulsif nggak? Terlalu impulsif. Jadi terlalu reaktif. Itu juga akan mengganggu dari keputusan. Terus yang ketiga ditangguhkan atau menunda keputusan. Biasanya nih, contohnya nih keputusan yang ditangguhkan itu pasangan yang menunda memilih KB sampai berdiskusi dengan keluarga. Yang terakhir berhati-hati. Jadi mengumpulkan data terlebih dahulu. Contoh nih, bidan melakukan observasi, terus tekanan darah, dan HIS sebelum memutuskan untuk rujukan. Jadi harus hati-hati. Itu ya teman-teman ya. Nah, faktor-faktor yang internal ya, termasuk internal berarti bidannya sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu pertama pengetahuan. Pengetahuan, kompetensi, pengalaman, sikap, kondisi fisik dan emosional. Kalau kalian lihat nanti di KDPK atau PKK, itu bidan senior itu akan lebih cepat dalam mengenali tanda bahaya. Kenapa? Karena dia itu sudah terbiasa. Pengalamannya sudah banyak, sudah mengecam asam garam di dalam pelayanan. Sehingga mereka lebih intuitif, artinya lebih peka terhadap kondisi situasi dari ibu. Nah, karena mereka sudah memiliki kepekaan tersebut, pengambilan keputusan atau mengenali tanda bahaya itu lebih cepat.
Apakah teman-teman nanti di awal salah? Enggak juga. Kenapa? Karena pengalaman. Biasanya kita pengalaman, kompetensi dan pengetahuan itu akan tergerus atau kalah dengan pengalaman. Pengalaman itu the real di apa di rumah sakit, di puskesmas. Tapi kan kalau pengetahuan bisa dari mana aja? Bisa dari pendidikan seperti teman-teman sedang menempuh pendidikan D3 kebidanan, bisa juga dari pelatihan, bisa juga dari workshop dan lain sebagainya. Tapi kan pengalaman ini benar-benar the real dia ketemu dengan pasien. Kalau pengetahuan kompetensi itu belum tentu. Seperti teman-teman kan belum tentu ketemu dengan pasien. Hanya mendengarkan perkuliahan dengan Bu Ros gitu kan. Terus dengan Bu Heri di praktikumnya juga dengan pantomim. Nah itu bisa. Tapi akan kalah dengan siapa? Dengan mereka yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, terutama di praktek. Tapi sama-sama, tanpa mereka memiliki pengetahuan, juga tidak akan memiliki pengalaman. Nah, lebih dulu yang mana? Ini bukan lebih dulu yang mana, tapi saling keterkaitan. Anggun memiliki pengetahuan tentang kompetensi yang nantinya akan dibawa di dunia praktek. Anggun prakteknya sudah lama, akan memiliki nilai dan sikap pribadi yang lebih baik, terus juga akan mengambil keputusan lebih cepat. Nah, ini adalah proses panjang gitu. Nah, garda terdepan itu berada di pengetahuan dan kompetensi. Akan terasah di mana di pengalaman. Paham ya sampai sini ya? Jadi apakah semuanya salah atau mana yang lebih dulu? Ya memang lebih dulu pengetahuan karena kita belajar di bangku perkuliahan ataupun eh, di kompetensi pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Eksternal itu ada fasilitas, ada budaya, ada kebijakan, dan juga kondisi pasien. Contoh, di daerah terpencil, itu keputusan rujukannya lebih sulit, sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena akses jalan yang buruk. Contoh banget, itu terjadi di mana pedalaman Maluku Utara, itu dari Halmahera. Dia kalau mau merujuk, dia harus ke Ternate. Padahal dari Halmahera ke Ternate, dia harus nyebrang pulau. Jadi naik mobil, naik perahu lagi, baru sampai. Nah, itu untuk melakukan rujukan itu sangat sulit. Kenapa? Karena memang kultur atau aksesnya itu buruk. Accessibility-nya sangat-sangat buruk. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana? Yaitu tadi, kita memberikan pilihan yang terbaik. Misalkan dulu ini kan mau dirujuk ke rumah sakit ya, dan itu harus apa? Harus lama dan di Ternate sehingga nanti siap-siap ya Bu ya atau Bapak kita siapkan kendaraannya. Nanti kita bidanya tidak hanya satu kayak gitu. Bidanya bisa dua atau tiga. Jadi elemen-elemen dalam pengambilan keputusan itu pertama tujuannya dulu. Habis tujuan identifikasi sesuai langkah tadi ya. Terus ketiga mengembangkan sejumlah alternatif. Keempat menilai evaluasi pemilihan alternatif. Melaksanakan keputusan evaluasi dan pengendalian dari keputusan. Udah. Gitu. Kita sampai jam 9.40 ya? Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya coba ini ya. Tugasnya saya kirim ke teh ini ya. Sebentar, saya ini. Jadi seperti biasa tugasnya itu membuat video. Oh, besok itu udah ini ya. Udah, besok udah minggu depan udah UTS ya? Bu. Iya, Ibu. Emang kita udah sesi ke ini? Sesi ke, oh iya minggu depan 78 ya? Iya. 7, nggak apa-apa di. Misalnya kan 7 belum ada ya. 7 kan 7 belum ada ya. Hmm. Soalnya kan 7 belum ada ya. 7 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 kan 7 belum ada ya. 7
Kita sampai kelompok berapa? 4 ya kemarin ya? Ibu kemarin sampai kelompok 5, 5 apa 4? 5, Bu. Hmm. Kita nggak usah pakai kelompok pelaporan ganda. Bisa. Kelompok 5 ya? Oh iya ini. Hmm. Tunggu, tunggu. Hmm. Sudah lihat? Belum. Nanti Anggun juga ini ya, kirim ke saya lagi siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk ya. Ibu. Eh, Kelompok anggota kelompok kemarin ya. Nanti aku kirim ulang lagi ya. Ini identifikasi tugas semester 2 ya. Kan ini semester 2 kan. Nah, tugasnya yaitu biasa membuat video simulasi pelayanan kebidanan dengan menampilkan apa? Komunikasi dengan pasien, proses membantu pengambilan keputusan, pemberian informasi, konsep dan solusi terhadap eh, durasinya 10 sampai 15 menit. Di sini sudah ada tema-temanya. Persalinan dan yang kelima itu penolakan rujukan pada kehamilan. Di sini sudah ada fokusnya.
Struktur videonya sudah berikan. Ada pembukaan, penerakan anggota, dan singkat kasus, ada pengkajian masalah, form concern, solusi, dan evaluasi. Nah, di sini juga ada formatnya, video jelas, seragam. Boleh yang bidanya aja ya, bidanya aja. Jadi nanti ambil dari misalkan di sini nih, persalinan. Ada pengambilan keputusan persalinan, edukasi resiko, tujuan rujukan, dan dukung keluarga. Ada dua bidang. Satu kelompok ada berapa orang? Ada yang 7 orang. Oh, ada yang 7 orang ya. Nah, kalau ada yang 7 orang, nanti kan video ya, berarti yang jadi bidannya siapa? Bidannya bisa 3 atau bisa 2. Terus satunya bisa ibu, bisa pasien. Terus yang satu kan pasti ada video, ada orang yang videoin. Ada editing dan coding bisa di itu ya. Atau memang semuanya nanti terserah teman-teman. Yang penting 7 orang itu bekerja. Nanti terlihat di dalam video tersebut. Nanti Baik, ini Ibu. mohon kreativitas teman-teman sekalian. Ya, Ibu. Oke, seperti biasa nanti diunggah ke media sosial. Nanti kirim linknya ke saya dalam durasi 1 minggu. Nah, untuk tugas UTS itu 2 hari ke depan nanti saya akan kirimkan. Hmm, baik, Ibu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Ibu. Oke, kalau sudah jelas, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Untuk ini tugasnya juga akan kirimkan ke Teteh. Eh, Teh Anggun karena ini saya rusak, apa? Bentar. Ibu, berarti yang UTS mah alasannya. Ya. Iya, beda lagi. Karena kan ini tugas harian. Baik, Tadi Ibu. saya kirim ke Teh Anggun ya, karena Microsoft saya belum bisa, jadi saya kirimkan Word ya. Eh, Doc Baik. maksudnya. Dok, nanti dalam batas waktu biasa seminggu sudah saya kirimkan berikut dengan materi hari ini. Di awal doa nggak sih? Enggak, Bu, Enggak ya? enggak doa. Oh, jangan lupa berarti.